kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Nuriska, NIM 2020-33103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran. Langsung saja, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan sekolah. Pada pembelajaran ada 3 pihak yang perlu dipahami, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber pembelajaran. Apabila ada salah satu pihak tidak ada, maka tidak akan terjadi suatu pembelajaran. Nah, apa itu sumber belajar, media pembelajaran, dan media itu sendiri? Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar yaitu suatu materi atau ilmu bagi pendidik untuk peserta didik. Contoh, buku pendamping, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat agar mempermudah di dalam suatu pembelajaran, dan alat itu bisa berbentuk apa saja dari padat, konkret, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu media. Media adalah sarana untuk pembelajaran atau penyalur untuk belajar dari pendidik kepada peserta didik. Media sendiri adalah perantara yang dapat dilihat dari fungsi alat tersebut. Jadi, perbedaan sumber belajar dengan media pembelajaran yaitu sumber belajar adalah awalan atau materi yang akan disampaikan pendidik kepada peserta didik. Sedangkan media pembelajaran adalah suatu alat atau perantara yang bertujuan untuk mempermudah dalam menyampaikan suatu materi dari pendidik kepada peserta didik. Contoh dari kehidupan sehari-hari yaitu jual beli di pasar, di mana toko grosir digambarkan sebagai sumber, kemudian diambil oleh toko eceran, di mana toko eceran tersebut digambarkan sebagai media, sedangkan pemilik toko digambarkan sebagai pendidik. Kemudian barang dari toko ecer diambil oleh konsumen. Nah, konsumen tersebut digambarkan sebagai peserta didik. Dari contoh tersebut disimpulkan bahwa semua harus ada penyaluran, tidak langsung ke pendidik atau konsumen tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih media pembelajaran yang baik itu? Menurut Vernon A. McInnes, pembelajaran yang baik itu 10% dari apa yang dibaca, 20% apa yang didengar, 30% apa yang dilihat, 70% apa yang dikatakan, dan 90% apa yang dikatakan dan dilakukan. Jadi, media pembelajaran yang paling baik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan. Contoh, murid yang disuruh presentasi. Di saat presentasi tersebut, murid melakukan suatu praktek, dan itulah yang dapat memudahkan untuk diingat peserta didik. Nah, apakah pentingkah media pembelajaran itu? Di sini pendidik hanyalah fasilitator, bukan sumber utama. Pendidik hanyalah penyalur materi untuk menyalurkan suatu ilmu pada peserta didik. Untuk penyaluran yang sangat penting sebagai alat sumber belajar bagi peserta didik. Untuk penyaluran bisa digunakan dengan beberapa metode. Untuk menghemat waktu, pendidik dapat melakukan suatu metode yang ada di handphone seperti YouTube dan lainnya. Karena YouTube dapat dilihat kapan saja dan di mana saja, dan tentunya menghemat waktu seorang fasilitator, yaitu pendidik, dalam menyampaikan materi. Itu tadi penjelasan singkat atau demonstrasi dari konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang